Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Celia Anggraini ya. Untuk yang baru menemukan channel aku atau yang baru pertama nonton video aku, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku. Dan ditunggu komen-komen positifnya juga. Untuk yang udah lama ngikutin, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga informasi yang selama ini aku hadirkan ke teman-teman bisa bermanfaat untuk kita bersama nantinya. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang artikulasi ya, artikulasi dan juga intonasi ketika berbicara. Jadi penting banget untuk teman-teman yang mau menjadi seorang penyiar radio, menjadi MC, pengisi acara ataupun pengisi seminar ya, atau siapapun yang mau berbicara di depan umum dan juga yang mau dubbing atau mengisi voice over, juga informasinya sangat bermanfaat pastinya. Dan jangan lupa simak videonya sampai akhir dan juga simak beberapa video-video aku yang lain terkait dengan penyiar radio juga. Jadi teman-teman, untuk yang belum tahu atau belum paham ya apa itu artikulasi dan juga intonasi, jadi aku jelasin artikulasi dulu ya. Yang pertama, artikulasi adalah kejelasan ketika kita melafalkan kata. Nah, artikulasi ini erat kaitannya teman-teman dengan yang namanya tempo. Jadi ketika kita berbicara, kita harus menyesuaikan temponya untuk jangan terlalu cepat ataupun jangan terlalu lambat. Nah, ini juga berhubungan dengan artikulasi yang kita bahas. Jadi kita harus bisa mengucapkan kata-kata itu sesuai dan juga jelas artinya atau maknanya yang kita ucapin ke audiens. Jadi hal ini bisa kita latih dengan beberapa tips ya, yang akan aku bagikan hanya beberapa. Next aku akan buat videonya lagi kalau teman-teman banyak yang suka. Jadi untuk tips yang pertama teman-teman, yang harus teman-teman lakukan ya ketika menjadi seorang penyiar ataupun menjadi MC, public speaker atau yang lain ya. Jadi hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan latihan vokal. Nah, latihan vokal di sini maksudnya bukan nyanyi atau teriak-teriak atau gimana ya. Latihan vokal di sini teman-teman cukup lakukan dengan cara melafalkan huruf vokal dengan jelas dan juga berulang-ulang agar teman-teman nantinya ketika berbicara itu akan lancar. Jadi contohnya kita mengucapkan huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Nah, kita harus mengucapkan dengan lantang, dengan jelas, dengan mulut atau dengan bibir yang terbuka. Jadi jangan ragu teman-teman untuk berbicara, untuk mengucapkan lafalnya dengan jelas agar terdengar dengan jelas juga di telinga audiensnya. Untuk tips yang kedua teman-teman, tipsnya tentunya masih berhubungan dengan tips yang pertama tadi ya, yaitu huruf vokal. Nah, di tips yang kedua ini kita harus bisa melafalkan huruf konsonan secara jelas dan juga lantang pastinya, agar terdengar jelas juga di telinga audiensnya. Jadi huruf vokal tadi adalah A, I, U, E, O. Nah, huruf konsonan adalah selain huruf-huruf tersebut, ada B, D, F, H, dan teman-temannya yang lain yang harus teman-teman latih, yang harus teman-teman ulang-ulang terus untuk mengucapkan pelafalannya secara jelas. Jadi latihan huruf konsonan ini harus teman-teman lakukan berulang-ulang dan juga sesering mungkin agar teman-teman nantinya bisa mengucapkannya secara jelas ketika berada di depan panggung. Tips yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan ya untuk melatih artikulasi ketika berbicara di depan umum. Nah, tips ini yaitu dengan cara membaca atau memperbanyak bacaan. Jadi teman-teman harus sering menyiapkan bacaan ya, baik itu teks berita, teks opini atau apapun, yang harus teman-teman sesering mungkin latih itu dengan cara membacanya dengan jelas, dengan tempo yang sesuai dan juga dengan artikulasi atau pengucapan yang sesuai, agar ketika nanti teman-teman mau berbicara di depan umum ataupun mau menjadi seorang penyiar ya, maksudnya bisa jelas dan juga bisa sesuai dengan apa yang teman-teman latihankan selama ini.
Dan tips yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk melatih artikulasi adalah dengan cara tongue twister atau melatih ya dengan kata-kata yang susah teman-teman ucapkan. Misalnya kenapa, mengapa, kemana. Nah, misalkan bisa teman-teman latih itu berbicaranya dengan cepat dan juga beberapa kata-kata lain yang mungkin teman-teman susah ucapin gitu. Jadi teman-teman harus berlatih dan ucapan itu sesering mungkin. Dan yang selanjutnya adalah intonasi. Nah, kalau artikulasi tadi adalah pelafalannya harus jelas. Nah, untuk intonasi ini teman-teman artinya adalah nada bicara, yaitu nada yang sesuai ketika kalian berbicara. Jadi kalian berbicaranya tidak hanya datar seperti membaca, tapi teman-teman di sini adalah berbicara dengan nada yang sesuai dengan apa yang teman-teman bacakan, agar terdengar indah ataupun nyaman ya, terdengar di telinga audiens ataupun penonton kalian. Jadi latihan awal yang bisa teman-teman lakukan untuk melatih intonasi ini adalah dengan latihan skimming ataupun membaca cepat. Jadi teman-teman siapkan teksnya terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa membaca itu dengan cepat dan juga untuk selanjutnya bisa menyesuaikan nada-nadanya ketika berbicara. Nah, di video kali ini kebetulan aku belum menyiapkan teksnya, jadi mohon maaf. Jadi bisa teman-teman lakukan seperti apa yang aku bicarakan. Jadi bisa dicoba dan juga dilatih berulang-ulang pastinya. Dan tips yang kedua teman-teman ya untuk melatih intonasi berbicara teman-teman adalah dengan mengatur moodnya teman-teman sebaik mungkin ketika akan menjadi seorang pembicara, penyiar, ataupun pengisi suara. Jadi dengan keadaan mood yang bagus biasanya akan mempengaruhi ya gaya bicara dan juga semangat kita ketika melakukan hal tersebut. Jadi pentingnya untuk menjaga mood agar tetap stabil dan juga bagus pastinya, agar teman-teman bisa menyelesaikan apa yang sedang teman-teman kerjain dengan bagus, dengan sesuai keinginan teman-teman semua. Jadi itulah tadi tips untuk melatih artikulasi dan juga intonasi teman-teman ketika berbicara. Kedua hal ini sangat erat kaitannya dan tentunya sangat penting ya untuk kita yang akan menjadi seorang pembicara, penyiar, ataupun untuk kita yang sehari-hari pun itu sangat penting juga ya. Karena ketika kita berbicara, kita ngobrol dengan orang lain, ketika kita bisa mengucapkan artikulasinya jelas dan juga dengan nada yang bagus, maka ketika kita akan mempengaruhi atau membujuk seseorang ya untuk melakukan apa yang kita inginkan, biasanya akan kita dapat dengan mudah juga. Dan cukup sekian informasi kita hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kita bersama dan juga tetap semangat untuk teman-teman yang mungkin sedang melakukan apapun latihannya, baik itu latihan menjadi seorang pembicara, MC, penyiar, dan yang lain-lain. Tetap semangat selalu dan jangan lupa untuk harus selalu semangat dan juga jangan lupa berdoa juga pastinya. Dan semoga informasi yang sudah aku sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tonton beberapa video-video aku yang lain. Dan juga jangan lupa untuk dukungannya dengan cara subscribe channel aku. Dan ditunggu komen-komen positifnya juga. Terima kasih udah menonton channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.